Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ulaika, mereka orang-orang munafikin itu adalah alladzina ishtarau ad-dhalalata, orang yang membeli kesesatan, yakni kekufuran, bil huda, dengan petunjuk. Ai istabdaluha bihi, yakni mengganti, menukarkan dhalalah ya dengan petunjuk, dengan iman. Jadi perbuatan mereka itu digambarkan oleh Al-Quran dengan perniagaan. Perniagaan itu namanya orang jual beli itu pasti menggunakan modal. Maka sebenarnya orang-orang munafikin itu juga telah mempunyai modal berupa al-huda, petunjuk. Bahkan setiap orang manusia, kita meyakini setiap orang di muka bumi ini mempunyai modal fitrah, mempunyai modal untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu buktinya adalah sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran itu, ketika semua makhluk Adam, Bani Adam ini, anak Adam ya, manusia ini di alam arwah sebelum ditiupkan ya, sebelum ditiupkan ke jasad, sebelum diturunkan ke bumi, semua manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diambil perjanjian. Di sana Allah menegaskan, alastu bi rabbikum, bukanlah saya ini adalah Tuhan kalian. Semua orang yang masih dalam bentuk roh waktu itu beriman kepada Allah. Bala, betul ya Allah, kami beriman, kami meyakini bahwa panjenengan adalah Tuhan kami. Tapi setelah lahir di dunia, ada yang kemudian kafir, ya, ada yang Nasrani, ada yang menjadi Yahudi dan Majusi dan lain sebagainya. Yang kedua dikuatkan juga oleh sabda Nabi Muhammad SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu sebenarnya dilahirkan atas fitrah, yakni fitrah beriman. Karena beriman kepada Tuhan itu adalah fitrah yang tidak bisa dipungkiri oleh setiap umat manusia. Hatta yuhawidani abawahu au yumajjisani au yunasirani au kamakal, sehingga bayi yang sebenarnya masih dalam fitrah beriman tadi itu kemudian karena pengaruh lingkungan menjadi Yahudi, Majusi, Nasrani dan lain sebagainya. Nah, ini yang dimaksud dengan ishtarawud dhalalata bil huda. Jadi mereka sudah punya modal, tapi modal ini kemudian justru mereka gunakan untuk perniagaan dengan menukar atau membeli kesesatan, yakni kemunafikan atau kekufuran tersebut. Ada lagi yang mengatakan bahwa tindakan mereka ini digambarkan seperti berniaga. Kenapa? Karena perniagaan itu terjadi berdasarkan saling kerelaan. Ya, namanya orang jual beli itu kan saya rela untuk membeli, pembeli juga penjual juga rela untuk menjual. Jadi ini menggambarkan bahwa tindakan mereka itu mereka lakukan atas dasar kesadaran diri dan sukarela, dan bahkan mereka mengharap keuntungan. Namanya orang dagang itu kan pengennya untung. Bagi pembeli keuntungannya adalah dengan pemanfaatan barang, bagi penjual tentu saja adalah materi ya. Jadi mereka itu, tindakan mereka lakukan itu di samping karena kesadaran diri, kesukarelaan, juga mereka memang tujuannya untuk untung. Apa itu untungnya? Ya kemarin kita sudah bahas. Di antaranya supaya mereka terhindar dari
apa namanya, jeratan hukum-hukum duniawi, misalnya seperti bayar pajak, diusir, dibunuh dan lain sebagainya. Dan bahkan mereka juga bisa mendapatkan zakat misalnya, bisa mendapatkan ghanimah, peperangan dan lain sebagainya. Jadi tujuannya adalah keuntungan-keuntungan itu. Namun ditegaskan oleh Al-Quran, fama rabihat tijaratuhum, keuntungan mereka, perniagaan mereka tidak akan beruntung. Aima rabihu fiha, mereka tidak akan beruntung di dalam melaksanakan perniagaan tersebut. Tidak hanya tidak untung, tapi bal khasiru, bahkan mereka ini rugi. Kerugiannya kenapa? Kerugiannya karena mereka itu punya modal yang luar biasa, yang mereka tukarkan dengan ad-dolalah, yang menyebabkan justru modal ini hilang. Jadi kalau orang tidak rugi itu kan, tidak untung, itu bisa jadi kan balik mbok ya, istilahnya balik modal. Katakanlah orang jualan HP second, dia punya modal 1 juta, dia belanjakan, kemudian dijual lagi dengan 1 juta, itu kan tidak untung namanya. Tapi ini perniagaan orang munafikin ini bukan hanya tidak untung, tapi bahkan rugi, karena mereka kehilangan modal yang sangat luar biasa, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga limasirihim ilan nari al-mu'abbadati alaihim, karena juga mereka kelak akan kembali ditempatkan di neraka selama-lamanya. Wa makanu muhtadina, dan ya bahkan sebelum mereka merugi atau tidak beruntung di dalam perniagaan itu, wa makanu muhtadina, dan sejak dulu mereka itu bukanlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala fima fa'alu, di dalam tindakan yang mereka lakukan. Demikian ngaji tafsir Jalalain kali ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.